selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk per pagi ini kita ada problem di PC 200 M0 ya. Ini ada problem atau kendala gerakan travel kiri nggak mau naik RPM-nya ya teman-teman ya, tapi di bagian forward atau maju saja. Tahu di bagian mundur masih normal tadi ya. Itu dari info dari operatornya, di saat steering kiri maju katanya nggak mau gerak atau lemah pergerakannya ya. Nah ini udah kita coba cek di sini. Di monitor tadi sudah ada tertera ya, di sini ada, nah ini ya ada yang error yang aktif teman-teman ya, DHSFMA atau Travel Forward LH PPC Pressure Sensor Abnormality. Nah ini problem seperti ini biasanya terdapat kerusakan pada sensor pressure switch sensor yang ada di bagian PPC travel control yang di bawah sini teman-teman ya. Di bawah sana, nah itu ada 4 ya kalau untuk PC 200 nih, kalau yang M0 ya. Kalau yang lama dulu di backup satu sensor ya, untuk sensor yang merah dan hitam itu ya, untuk steering dan juga untuk strike-nya. Tapi kalau untuk ini masing-masing dia sudah memakai 4 sensor. Nah ini kalau seperti ini problemnya, ini biasa problem ada kerusakan open load atau putus hambatannya si pressure switch si PPC ini, TPC LH Travel Forward ya, itu putus sehingga dia tidak bisa mengirim ketika ada pressure yang masuk ke PPC ini ya. Ketika kita gerakan seperti ini ya travel kiri maju, maka dia akan dibaca pressernya yang melewati PPC pilot PPC control travel ini. Dia akan dibaca aliran pressernya yang nanti akan dikirimkan sinyalnya ke controller. Lalu dari controller itu akan memberikan perintah ke ECM, sehingga ECM akan meninggikan RPM sesuai kebutuhan hingga relief ya, seperti itu. Nah ini kendalanya tadi saat saya coba reliefkan juga dia drop untuk RPM-nya. Nah seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa cek seperti ini. Kita coba running dulu teman-teman ya. Oke, lalu kita buka menunya. Maaf saya pakai 2 tangan ya. Oke, baru kita masuk ke pemantauan teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke monitor, bentar ya. Lupa ingat. Nah, kita ngeceknya seperti ini. Bentar ya, kita cari saklar tekanan 1 dan saklar tekanan 2. Apa di sini ya? Bentar ya. Teman-teman, nah ini teman-teman ya, ada saklar tekanan 1 dan tekanan 2, kita klik ya, ini kita klik, ini akan menyeluruh. Nah seperti ini ya. Baru kita rendam. Nah di sini kan kita bisa lihat misalkan pressure sensor itu ada yang mati nggak sih gitu. Nah itu bisa kita lihat di kita lakukan gerakan attachment ya. Misalkan saya gerakan boom ya, ini kan saya tarik nih sticknya ini, nanti di situ harus on ya. Oke ya, itu kan boom naik on ya, boom turun on. Nah harus seperti itu teman-teman. Misalkan saya gerakan swing ya, swing itu ayun ya. Oke, ayun kiri ayun kanan, maaf bentar ya. Oke, on dan ini on. Nah seperti itu teman-teman ya. Saya gerakan bucket. Nah ini bucket out, bucket dump ya, seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita coba gerakan travel. Nah ini saya gerakan travel kiri. Nah ini off ya, kiri forward tidak ada yang on. Ketika travel kiri reverse atau mundur baru on ya travelnya ya. Nah seperti ini, berbeda dengan yang bagian kanan. Ini saya gerakan kanan on ya travelnya, saya gerakan mundur bagian kanan on juga. Nah ini sudah saya pastikan kerusakan ada di pressure switch sensor for travel forward LH atau bagian kirinya teman-temannya. Oke, seperti itu cara mengeceknya teman-teman. Nanti kita akan ganti untuk pressure switch sensornya.
Oke, untuk problemnya ini ada di sini teman-teman ya. Ini ada kode ya. Ini untuk P09 ini adalah travel forward pressure switch sensor. Nah, jadi ini untuk mengontrol gerakan dari pressure dari PPC dari travel maju ya. Yang nanti akan dikirimkan sinyalnya ketika ada pressure masuk sini. Ya, nanti akan dikirimkan sinyal ke controller ya. Dari controller akan memberikan perintah ke ECM, dan ECM akan meninggikan RPM atau engine speednya ya. Jadi dia akan meninggi atau bisa tinggi gasnya karena ini membaca ya. Dan ini sekarang problemnya tadi sudah kita temukan di monitor kan tidak ada. Ketika kita gerakan travel kiri mundur, dia mau RPM-nya tinggi. Ya, kita reliefkan lah, tadi kita reliefkan, kita ganjal tracknya ya. Track kiri kita ganjal dengan bucket tadi ya. Baru kita gerakan track kiri mundur, dia mau relief. Dan sedangkan di track kiri maju dia nggak mau relief, dari RPM-nya drop. Nah, itu sudah saya pastikan problemnya ada di sini teman-teman. Nah, ini kodenya ya, ada P09 atau PPC forward travel control. Nah, ini untuk pressure switch-nya lah, seperti itu ya, seperti itu. Nanti kita akan ganti untuk partnya, dan kita akan coba lagi ya, tes untuk performanya. Ini kita replace ya, atau kita ganti untuk pressure sensornya, pressure switch-nya. Ini baru teman-temannya. Oke. Di sini. Nanti kita akan running test atau ground test. Ada pembahasan seputar soket ini ya, soket male ya, female ya. Nah, ini untuk P09 atau travel forward LH tadi ya. Ya, ini kalau seperti ini ada 3 kabel teman-teman ya. Ini ada kabel hitam strip putih, ada putih garis hitam, dan ada hijau strip kuning. Nah, ini yang putih strip hitam bagian sini ini adalah voltage 5 volt ya. Voltage 5 volt yang didapat dari controller. Dan di sini adalah ground yang yang hitam strip putih. Nah, nanti yang kabel warna hijau itu adalah sinyal atau outnya ya. Jadi ketika ada pressure yang melewati sini, misalkan kita gerakan travel kiri ke depan ya, maka akan dibaca pressure switch ini, lalu dia akan tertekan. Di sini ada valve-nya ya, yang akan menghubungkan valve ke sini ya. Ini akan terdorong ke sini, maka jalurnya dari plusnya sini, plusnya 5 volt ini, yang kabel putih hitam ini, dia akan dikirim ke warna hijau. Nah, ini larinya kemana? Ini larinya ke CP01. Itu di bagian controller socket, yang di bagian CP01 di pin 64 kalau nggak salah ya. Nah, di situ outputnya itu nanti akan dibaca sama controller, tadi akan masuk ke situ. Nah, si controller akan memberikan perintah ke ECM atau ke ECM engine ya, dia akan menaikkan RPM. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini problemnya tadi sudah kita ganti untuk pressure switch-nya. Ini ya, ini kita coba tukar juga, ternyata bukan juga tadi ya teman-teman. Tadi sempat dikira normal, ternyata tidak. Pas kita cek tetap masih drop. Nah, kita cek lagi, ternyata masih off posisinya tadi ya. Nah, jadi kita tadi sudah ukur untuk voltage-nya. Seperti ini kita ada tool ini ya, klemeter ya. Kita coba ukur lah untuk, tapi agak susah saya ya megangnya. Ini saya taruh di konektor yang kabel putih hitam. Bentar, agak susah, saya nggak ada teman. Aduh, luar biasa. Susah sekali teman-teman ya. Intinya kita cek aja di sini kabel hitam atau kabel merah, prop merah untuk ini kita taruh di sini, kabel putih hitam, dan yang ini kita taruh ke hitam strip putih. Nah, nanti di sini akan menunjukkan voltage-nya 5 volt. Itu dia katakan normal teman-teman ya. Nah, nanti kita akan telusuri lagi ke controller. Kita akan buka
pump controller yang di belakang kabin, teman-teman. Ini kita udah progress remove ya untuk cover belakang. Yang ini kita cek ya nanti untuk konektor C01 nya. Ini C02 di sini ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Nah ini C02, ini C01. Nah kita akan remove dulu, kita copot soket female nya ini ya. Kita copot, lalu kita cari pin 54 ya tadi ya, yang bagian outputan dari pressure switch si PPC LH travel forward ya, untuk majunya tadi ya. Yang kita cek ini nanti kemana, apa kita buzzer nanti ya, apakah sampai di sini kabelnya. Kalau tidak ada berarti ada putus kabel di bagian sini. Nanti kita akan cek, kita buka dulu teman-teman ya. Oke, untuk pin bagian tadi, travel LH forward ya, itu PPC nya tadi yang outputan dari sensor pressure tadi ya, pressure switch yang di bawah tadi itu ada di nomor, kalau di shop manual itu ada di nomor 54 teman-teman. Nah kita hitung dari situ teman-teman, itu kan ada nomor 44 ya. Nah 44 tuh kita geser ke sini, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54. Nah dia ada nomor 11 dari dari kaki 44 ini ke ujung ke kiri ini, dia di nomor 11 ya, nomor 11 urutan dari satu nih ya. Nah begitu. Oke, ini kan sudah kita copot ya untuk pump controllernya, kita nanti akan coba cek. Nah ini kita hitung dari sini teman-teman. Nah ini di bagian sini ya kita hitungnya ya, kita sesuaikan dengan di pin yang ada di controller. Jadi dari sini kabel putih ini ya, ini ujungnya yang kuning kita hitung ya, 1, 2, kabel hitam 3, kabel hijau 4, terus ada 5, 6, 7 ya yang tidak ada kabelnya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini teman-teman, ini kabelnya ya. Oke ya, kabelnya sama ya, ini warna hijau garis kuning strip silver. Nah ini outputan dari pressure switch sensor yang di bawah itu, dia masuk ke sini teman-teman ya. Ini masuk ke sini, lalu dia akan masuk ke controller ke sini tadi, yang akan memberikan supply 5 volt yang akan masuk ke pump controller ini ya. Dan dari sini outputnya ini akan dikirim ke ECM. Nah dari ECM akan meninggikan RPM sesuai kebutuhan dari pergerakan attachment. Nah seperti itu ya teman-teman. Kita akan coba jumper aja dulu, kita buzzer, kita lakukan continuity ya, apakah terhubung. Nanti kalau tidak terhubung berarti putus di wiringnya, adalah putus di bagian tengah ya, kita nggak tahu di mana. Nanti kita coba jumper sajalah pakai kabel dulu ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini udah kita coba jumper dulu teman-teman. Tadi kita lakukan continuity atau pengukuran ya untuk buzzer dari kabel pin 54 ini ya, dia menuju ke bawah ke soket P09 nya ya, yaitu tadi tidak terkoneksi atau open load. Jadi bisa dipastikan ada kabel yang putus ya di tengah-tengah, atau wiring yang putus. Jadi kita coba aja dimanualkan seperti ini. Jadi kita di bawah tadi sudah kita potong, terus kita sambung dengan kabel ini ya ke bagian soket kontrol. Ini kabelnya warna ciri khas, cirinya adalah hijau garis putih ya, strip silver. Oke, ini pin 54 di bagian travel forward LH. Oke ya, ini kondisi agak hujan. Kita akan coba sekarang. Ini sudah di menu saklar ya, tekanan 1, tekanan 2. Kita coba gerakan travel ya. Ini udah posisi safety lock levernya naik ya. Kita coba gerakan. Tadi problemnya di travel kanan, travel kiri maju ya. Kita coba. Oke, ini udah on teman-teman ya. Ini saya gerakan travel maju ya, bagian kiri. Oke, on. Ke belakang on. Nah sekarang udah normal ya. Travel kanannya maju on. Mundur atau reverse on. Oke, siap, mantap. Berarti sudah close untuk problemnya ya. Ternyata hanya di putusnya wiring ya.
Jadi ketika dia apa namanya kerja travel, ketika kita gerakan lever travel sebelah kiri ya, kita posisi maju, dan dia harusnya memberikan sinyal ke controller ya, untuk ininya ya, untuk kabel yang warna hijau strip apa tadi, hijau tua strip hijau garis silver ya, seperti itu ya. Ini di pin 54 tadi sudah kita hitung dari pin controllernya ini ya, seperti itu. Jadi tidak terkoneksi saja atau putus hambatan ya, atau putuslah di tengah wiringnya, itulah kita coba manualkan dulu, baru kita nanti akan kita rapikan kabel ini. Karena tidak memungkinkan kita untuk mengurutnya ya, atau apa namanya, mencari putusnya di mana. Jadi kita seperti ini aja ya, simple aja ya, kita pakai kabel sendiri dulu, kita jumper, baru kita rapikan. Nanti kita yang penting bisa ready lah unitnya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk close ya, untuk problemnya ini kita coba di attachment yang lain ya. Boom, misalkan kita ke boom naik ya, boom naik oke, boom turun oke. Terus kita ke ini, ke bucket ya, bucket in bucket out oke ya. Ayun kanan ayun kiri ya, kita ke swing oke ya, siap. Berarti mantap teman-teman ya, udah close untuk problemnya hari ini. Nanti kita akan perapian saja. Oke ya, mungkin itu untuk per siang ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Dan jangan lupa untuk share link video kita ya, link YouTube kita ya, channel kita ini, agar bisa lebih berkembang lagi, bisa memberikan edukasi untuk masyarakat Indonesia ya, terutama untuk sobat kreatif dan inovatif. Saya juga selalu berterima kasih untuk supportnya selama ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan amal jariah buat saya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.